Kan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai proses sampling. Selanjutnya kita belajar mengenai proses kuantisasi. Jadi kalau proses sampling di sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana teman-teman mengambil hasil atau mengambil sampling dari setiap sinyal yang ada. Kalau kita ibaratin garis hitam ini, ya garis hitam ini adalah garis sinyalnya, maka titik-titik hitam ini adalah titik hasil samplingnya atau hasil cupliknya. Nah, kemudian kalau kita buat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, atau kalau teman-teman bilangnya ini apa, kalau ada milimeter block atau apa kertas berpetak seperti itu. Nah, jadi hasil-hasil sampling ini kita beri nilai. Jadi kan kalau kemarin kita hanya menentukan mau ngambil samplingnya nih di titik ini, di titik ini, di titik ini. Tapi itu nggak ada nilainya, hanya ada sinyalnya saja. Nah, titik-titik sampling ini kemudian kita berikan nilai. Makanya disebut dengan kuantisasi. Dan bentuk nilainya itu biasanya dilipatkan bukan dilipatkan ya, jadi diambil nilai realnya. Jadi nggak ada yang koma aneh-aneh gitu, jadi lebih ke 0,8 atau 0,9. Maka nanti bentuknya adalah hampir menyerupai level kotak-kotak seperti ini. Kira-kira gitu. Misal contohnya, kalau misalkan titik hitam ini kita ambil sampling, kemudian dia ada di level 0,9. Ini adalah sampling pertama dengan level 0,9. Nah, dia ada di titik ini, maka nilainya adalah 0,9. Kemudian kalau misalkan level kedua, nah level kedua, level ketiga, atau level ketiga. Nah, dari sampling yang ketiga ini, hasil sampling yang ketiga, yang ini, hasil sampling yang ketiga ini ternyata dia nilainya antara 0,7 sampai 0,8. Jadi nggak pasti berapa. Nah, kita ambil hasil terdekatnya atau nilai terdekatnya. Yang terdekat adalah 0,7. Maka ini adalah hasil kuantisasinya. Begitu juga dengan N keempat atau hasil sampling yang keempat. Hasil sampling yang keempat itu yang ini. Dia nilainya antara 0,7 sampai 0,6. Ini kita ambil nilai terdekatnya bisa ke 0,7, bisa juga ke 0,8. Jadi intinya adalah kuantisasi itu adalah intinya adalah konsepnya adalah memberikan nilai untuk hasil sampling yang diberikan ya. Maka di sini pengambilan sampel menghasilkan serangkaian pulsa dengan nilai amplitudo yang bervariasi. Nah, hasil sampling itu nilai amplitudonya bervariasi antara dua batas minimal dan maksimal ya. Minimal berapa, maksimalnya berapa. Misalnya ini minimalnya 0,6, maksimalnya 0,7. Ya, ini juga contoh samplingnya. Dia kuantisasi mendekati yang terdekatnya di 0,5. Nah, nilai amplitudo sinyal hasil sampling tidak terbatas jumlahnya dan lain. Nah, ini adalah gambaran konsep dari kuantisasi itu seperti ini. Jadi dari proses sampling kemarin kita lanjut ke proses kuantisasi. Nah, ini adalah beberapa step by step-nya atau sedikit penjelasannya. Jadi tadi ada kita memberikan nilai apa yang disebut dengan level kuantisasi di sini. Jadi titik tengah setiap zona itu diberi nilai 0 hingga L-1 untuk menghasilkan nilai L. Kemudian setiap sampel yang berada dalam suatu zona kemudian didekati pembulatannya dengan nilai titik tengah. Nanti kita lihat ya. Nah, ini harus sambil kita coba gambarannya seperti ini. Nah, ini. Jadi intinya adalah nggak muncul. Oh, ini ya. Jadi ini kan adalah sinyal-sinyal seperti ini ya, sinyal-sinyal ini. Nah, sinyal-sinyal ini tuh mau diambil samplingnya. Kemudian diambil samplingnya, kemudian dikuantisasi. Dikuantisasi itu ke nilai terdekatnya. Nah, nanti dari hasil kuantisasi itu, nanti baru dikodekan ke kode-kode digital. Nah, ini step by step-nya ya. Kira-kira gini. Jadi intinya, di sini saya tidak sampaikan secara detail, ini harus bagaimana, dan kemudian tingkat zona level kuantisasinya seperti apa. Ini levelnya ya, level kuantisasi itu antara ini ya, kalau digambarin tuh, nah ini adalah level kuantisasi. Jadi ini kita anggap sebagai key, itu key-nya nilainya berapa. Ya, rumusnya adalah ini. Nah, ini contohnya, anggap kita memiliki tegangan sinyal dengan amplitudo minimum adalah -20, kemudian tegangan maksimumnya ada +20.
kita gunakan jumlah level kuantisasinya L sama dengan 8. Nah, maksudnya gimana? Jadi dia dibagi jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan mungkin nanti ada 8. Jadi dibagi jadi 8 step, kira-kira gitu. Nah, dari 8 step ini, 8L ini, nah, lebar antar ininya, antar, saya gambarinnya secara detail pakai ini. Nah, ini ya. Jadi ini kalau digambarin, ya. Jadi kita punya rentang, ya, rentang tegangan sinyal itu dari, di sini adalah minus 20 volt sampai plus 20 volt. Nah, dari rentang minus 20 sampai plus 20, dia mau membagi zona kuantisasinya itu menjadi 8 level, atau L sama dengan 8. Ya, L sama dengan 8 ini kalau dijabarin berarti mulai dari L sama dengan 0, ya, L sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi mulai dari 0. Nah, dia mau bagi jadi 8 level dari minus 80, minus 20 sampai plus 20. Jadi ini dibagi jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira gitu. Nah, tinggi ininya yang saya tandain warna hijau nih, lebar antar ininya, ini kita bisa hitung dengan tadi rumus I sama dengan 20 min 20 dibagi L, atau Vmax dikurangi Vmin dibagi dengan L. Jadi kita bisa tahu lebar ininya itu adalah segitu. Ya, ini. Jadi Vmin Vmax-nya ini sebenarnya tergantung ketentuan dari teman-teman yang mau bikin. Misalnya teman-teman mau bikin kuantisasinya dengan Vmin minus 10, Vmax-nya mau 100 volt, misalnya, itu juga bisa ya. Nanti hasil kuantisasinya, tinggi zonanya, dan lain-lain itu bisa dikuantifikasikan ya. Nah, dari ke-8 zona tersebut nih, 8 zona yang merah ini, nah itu dari situ kita bisa membagi levelnya dengan nilai yang berbeda. Misalnya ini minus 20, ini kan kalau kita hitung Q-nya itu adalah sama dengan 5. Nah, 8 nanti akan terbagi menjadi 8 zona, karena tadi L sama dengan 8, di mana rentang tiap zonanya, ini misalnya rentang zona pertama dari minus 20 sampai minus 15. Jadi yang ini adalah minus 15. Kemudian dari yang ini minus 15 ke minus 10. Yang ini minus 5, ini 0, ini 5, kemudian ini 10, ini 15, dan terakhir adalah 20. Nah, setiap zona itu tentunya dia punya yang namanya titik tengah. Ini yang saya kasih titik biru, ini ada titik tengah. Nah, ini titik tengah ya. Nah, ini titik tengah. Nah, setiap titik tengah itu nilainya akan berbeda. Misalnya untuk zona yang ini, yang pertama rentang antara minus 20 sampai minus 15, titik tengahnya adalah minus 17,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah bisa saja nanti ada contoh soal, misalkan diketahui Vminnya segini, Vmaxnya segini, kemudian pengen level kuantisasinya berapa, misalnya mau L sampai dengan 5, kemudian nanti perintahnya adalah hitunglah tinggi zona atau level kuantisasi, tentukan rentang antara zona tersebut dan nilai titik tengahnya. Nah, di sini teman-teman harus sudah bisa menentukan bagaimana cara menghitungnya. Ya, terkait yang proses ini kira-kira bisa dipahami teman-teman atau ada yang masih kurang jelas? Suara saya jelas teman-teman? Apa yang saya sampaikan jelas ya tadi? Jelas, Bu. Oke.
Ya, nanti bisa rekamannya diulang saja ya. Nah, jadi gitu. Nah, nanti dari nilai-nilai level tadi, nah itu dapatlah seperti itu. Yaitu namanya zona kuantisasi untuk menghitung beberapa zona kuantisasinya. Nah, untuk kemudian nanti selanjutnya dari setiap zona tersebut, nanti kita bisa menentukan juga berapa sih panjang kode biner untuk setiap zona yang kita buat. Misalnya tadi diketahui bahwa L-nya sama dengan 8. L sama dengan 8. Dengan menggunakan rumus 2 pangkat N sama dengan 8, nah, N ini adalah panjang atau jumlah bitnya. Panjang atau jumlah bit di mana nanti panjang atau jumlah bit ya di sini. Jumlah bit untuk menentukan nanti hasil dari setiap titik level yang dikuantisasi. Nah, misalkan diketahui tadi di soal adalah L-nya sama dengan 8. Kalau kita menghitung 2 pangkat N sama dengan 8, N-nya ini adalah nanti panjang jumlah bitnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, teman-teman? 2 pangkat. N-nya berapa ini kalau 2 pangkat sekian? Sama dengan 8? Ya, 3 ya. Kalau misalkan kita L-nya sama dengan 4, berarti panjang bitnya berapa? Ya, L-nya 8, 2 pangkat N sama dengan 8. Maka N-nya sama dengan 3. Kalau L-nya sama dengan 4, berarti N-nya sama dengan menggunakan rumus yang ini? 2. 2. Kalau L-nya sama dengan 16, berarti panjang bitnya atau N-nya? 4. 4. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi, dengan level kuantisasi ini juga akan menentukan panjang bit kode dari setiap sampling yang dikuantisasi. Ya, nantinya seperti itu. Nah, ini N sama dengan log 2. Nah, ini rumusnya seperti ini. Tapi kalau digambarkan perhitungannya kira-kira modelnya seperti ini. Jadi teman-teman mencari nilai N-nya. Jadi perlu dilihat juga level kuantisasi ini akan mempengaruhi nanti panjang bit yang nantinya akan dihitung. Kira-kira seperti itu ya. Ini gambarannya. Kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kalau N-nya sama dengan 8, L-nya sama dengan 8, maka N-nya sama dengan 3. Maka kira-kira ke-8 kode tadi, ada 8, jadi kan ada 8 ya L-nya, ada zona kuantisasinya ada 8, maka ke-8 zona itu akan dikodekan menjadi kode-kode seperti ini. Jadi misalkan ini kan ada 8 ya, seperti ini. Nah, misalkan ada sinyal yang disampling, kemudian dia ada di rank yang ini nih, yang saya tandain biru. Nah, dia bisa dikodekan menjadi kode yang antara 000 atau 111. Tergantung teman-teman meletakkannya kode 00 ini dari mana. Bisa dari bawah ke atas, misalnya dari bawah ini 000, misalnya ini dari bawah ya 000, kemudian 001, 010, misalnya 011, dan seterusnya. Jadi kalau sinyalnya ada di level sini, sinyal yang disampling ya. Jadi sampling sinyalnya ada di sini, maka dia akan dikodekan ke kode ini. Atau misalnya ada di sampling yang di rentang ini misalnya, maka dia akan dikodekan ke kode yang kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, itu untuk kuantisasi. Nah, ini gambarannya. Nah, ini sebenarnya ada contoh-contoh soal, teman-teman nanti bisa teman-teman pelajari. Ini nggak saya bahas ya, karena saya sudah siapkan video pembahasannya, nanti silahkan dipelajari. Nanti minggu depan kita akan coba, mudah-mudahan saya bisa ke bagian kelas ya. Kita kuis sebentar untuk kuantisasi ini. Jadi nanti saya akan berikan linknya melalui Yopi, link video pembahasan ini. Jadi ini ada pembahasannya. Sudah saya buatkan juga pembahasan videonya. Nanti silahkan dipelajari. Minggu depan, mudah-mudahan saya ke bagian kelas. Nanti kita offline di hari Senin atau Selasa, nanti saya kabarin lagi Senin atau Selasa untuk latihan yang mungkin lebih ke kuis untuk terkait sampling dan kuantisasi ini. Jadi berarti soalnya mungkin berupa soal-soal yang sudah pernah saya berikan, angkanya saya coba ganti. Silakan teman-teman pelajari konsepnya.
nanti kuisnya teman-teman boleh bawa kalkulator sama apa ya? Bawa buku catatan gitu. Boleh deh, boleh buka buku catatan, tapi hanya nggak boleh minjem ya. Boleh buku catatan buka masing-masing, kira-kira gitu. Tapi tidak boleh minjem. Jadi boleh buka buku catatan dan bawa kalkulator masing-masing kalau memang perlu ya. Insya Allah minggu depan kita rencananya kuis, materinya terkait sampling dan kuantitasi. Nanti yang untuk kuantitasi ini latihan soalnya silahkan disimak, ada video pembahasannya sendiri, berpisah, kira-kira gitu. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan?